Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, sekarang saya berada di Tegalan, Palawan. Yang akhir-akhir ini mereka viral di media sosial. Seperti apa Tegalan, Palawan ini? Nanti saya akan berbicara dengan berbagai elemen yang bisa terbentuknya Tegalan, Palawan ini. Sahabat UMKM, sekarang saya sudah berdiri bersama Kang Tommy, Ketua Karang Taruna Kelurahan Palawan, Kecamatan Karawang Timur. Kita mencoba ngobrol-ngobrol, bagaimana bisa jadi viral yang namanya Tegalan Palawan. Nah, Kang Tommy, boleh cerita ke saya sedikit ya, supaya orang-orang tahu nih kemarin viral sekali. Ya, apa itu Tegalan Palawan ini? Tolong ceritakan kepada saya bagaimana awal mulanya. Jadi begini Pak, ini kan tempat seringnya berkumpul masyarakat, terutama para pemuda lah. Kalau misalkan sore sering nongkrong gitu kan. Waktu itu belum ada apa-apa. Oh gitu. Cuman iseng aja nih teman-teman ini kalau misalkan kita jualan kopi enak nih kayaknya nih. Oh gitu ya. Ya udah akhirnya kita teman aja buat biar teman-teman ada kegiatan. Akhirnya dia jualan kopi itu pertama. Kita yang beli gitu kan. Yang penting ada yang nongkrong itu beli. Beli. Nah kemudian mulai melihat tuh ada potensi. Kayaknya kalau misalkan ini dipakai tempat buat nongkrong sambil ngopi enak. Ini belum apa-apa Pak, masih sawah lah. Oh iya. Sehubungan setiap hari Minggu pada waktu itu sering masyarakat berkunjung ke sini, akhirnya dicoba tuh mulai kopi pagi. Salah satunya yang pertama itu adalah sosis. Teman saya tuh yang sosis. Kalau misalkan memang jualannya nggak laku, dibagiin lagi sama kita gitu. Yang penting ada gitu. kegiatan aja. Oke, sahabat UMKM, sebuah ide cemerlang dari gara-gara nongkrong. ini yang paling luar biasa bagi kita. Nongkrong, akhirnya para pemuda ini berpikir, nah kalau yang nongkrong sudah lebih dari 10 orang, perlu ngopi dong. Nah, akhirnya pemuda ini jualan kopi. Oke, kalau nggak laku dibagikan. Gitu. Ini ide yang cemerlang, luar biasa. Oke. Nah, kemudian tadi kan belum ada. Iya. Ini, nah terjadinya ini gimana tuh ceritanya? Nah, ceritanya begini, pas minggu pertama itu jualan kopi nih kita kan sama sosis. Kemudian di minggu berikutnya ternyata ada teman-teman yang lain pengen ikut. Pertama itu jadi minggu kedua ada 2 jualan, salah satunya sosis sama kopi. Nah di minggu berikutnya ternyata malah luar biasa, banyak warga yang sering lari pagi. Kemudian kita melihat karena ini memakan bahu jalan, akhirnya kita berinisiasi bagaimana kalau kita pasang giribig. Oh, yang itu tuh ya. Artinya, nah, sahabat UMKM, kata giribig ini mungkin yang tahu orang sini. Giribig itu adalah anyaman bambu ya. Anyaman bambu untuk memasang di pinggir kali, di atas kali ya? Di atas kali. Jadi supaya orang bisa beraktivitas di itu. Jadi yang dagang itu dialihkan ke sana ya. Betul. Oke, mangga dilanjut Kang Tommy. Nah, daripada teman-teman melihat ya untuk giribig atau anyaman bambu itu, kebetulan di lingkungan kita juga banyak pohon bambu. Akhirnya kita belilah yang punya. Kemudian teman-teman juga buat anyaman bambu itu, salah satunya yang kita buat sudah ada 6 waktu itu. 6 giribig. Nah, setelah itu baru jadi setiap ada pengunjung itu ada tempat buat duduk. Buat duduk ya. Sama pedagang. Tidak memakan bahu jalan. Gitu. Nah selanjutnya karena memang ini setiap hari Minggu sering ada kegiatan, kemudian ada teman-teman daripada UBP. Oh, gitu. Ada mahasiswa UBP. Betul, yang sedang KKN. Gimana tuh peran mereka di sini? Nah justru ini sangat luar biasa sekali.
ketika kehadiran mereka di sini justru ini membantu kita juga. Salah satunya yang dia berikan yaitu adalah mengenai spot foto, kemudian juga terkait dengan ini nih. Oh ini, jadi ini ide mereka ya? Ide mereka, Oh ya betul. iya. Teman UBP. Jadi akhirnya lebih menarik Betul, perhatian betul, lagi betul, gitu betul. kan. Nah, di samping itu juga teman-teman juga merasa berterima kasih dengan adanya teman-teman UBP sehingga ini Tegalan menjadi kayak seperti ini Ya, gitu. gitu. Tadinya nggak ada ini ya, nggak ada apa ini paranet. Ya, Ya, betul. nggak ada. Nggak ada. Nah, mendirikan ini itu biaya siapa ini Pak? Ini dari teman-teman UBP ya. Oh, Nggak tahu dari saja. mahasiswa UBP ya. Ya, dari Ya, mahasiswa nanti UBP. saya ingin ngobrol dengan mahasiswa UBP ya. Betul, betul. Tapi sekarang saya ingin puas-puasin dulu sama Kang Tommy nih. Iya, ya nggak apa-apa lah. Ya, oke. Sahabat UMKM, kita tidak bisa mengenyampingkan ide-ide brilian dari para pemuda. Terbukti di pinggiran sawah yang hijau ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena ide mereka. Tetapi jangan lupa, dukungan dari berbagai pihak juga ada sehingga terbentuklah seperti ini. Nah, Kang Tommy, Ya. ini saya salut sekali dengan ide itu. Lalu kemudian kehadiran mahasiswa tadi datang ke sini memberikan ide ini, pengerjaannya oleh siapa ini Kang Tommy? Nah, ini pengerjanya bareng-bareng, Pak. Oh bareng. Teman-teman UBP dengan teman-teman Karang Taruna, namun juga ada tenaga ahli ya dari warga yang memang khusus lah. Yang memang Tahu dia lah, paham tentang bambu, paham tentang betul, itu gitu. Betul. Sahabat UMKM, ini sebuah kolaborasi yang tidak bisa kita kesampingkan juga. Ada mahasiswa yang punya ide untuk menambah aksesoris dan lain sebagainya. Betul. Ada Karang Taruna yang memang punya semangat besar untuk meningkatkan daerahnya. Kemudian juga dikolaborasi dengan masyarakat yang ada di sini sehingga terbentuklah seperti ini. Ini luar biasa Kang Tommy. Ya. Kalau begitu saya boleh nanya mahasiswa ya. Silakan. Kalau kebetulan ada nanti saya ingin nanya-nanya mahasiswa. Ya, gue. Tapi Kang Tommy jangan kemana-mana, bareng-bareng kita ngobrol. Siap. Oke, di hadapan saya sekarang ada mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, ya, yang sedang kuliah kerja nyata di Kelurahan Palawan. Nah, Dek, gimana nih? Ceritakan kepada saya bagaimana ya terjadinya sinergitas antara mahasiswa KKN dari UBP dengan Karang Taruna Kelurahan Palawan. Silakan ceritakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari mahasiswa ditugaskan untuk KKN di Kelurahan Palawat. Dan di Kelurahan Palawat sendiri saya bertemu dengan pihak kelurahan, dari Pak Lurah, dari mulai awal hari Minggu pertama. Dan di minggu kedua kami dengan teman-teman coba mencari potensi desa di sini gitu. Mengelilingi beberapa potensi desa dan berbicara juga sama pihak LPM. Dan alhamdulillah ditunjukin di sini salah satunya. Dan teman-teman saya langsung ngobrol gitu dengan pihak Karang Taruna mau membangun ini Tegalan ini waktu itu. Terus waktu itu dengan ngobrol dengan pihak Karang Taruna, akhirnya kita bertemu dengan Karang Taruna berdiskusi langsung gitu. Berdiskusi langsung dengan Karang Taruna, ngobrol berdiskusi bagaimana bagusnya untuk dibangun ini gitu. Alhamdulillah pihak respon Karang Taruna pun sangat tertarik gitu, sangat membantu kami dari pihak mahasiswa untuk KKN di sini. Responnya sangat positif dan kami pun coba mengobrol dengan teman-teman bagaimana untuk membuat ini lebih bagus. Oh iya, akhirnya terbentuklah ini. Iya. Sahabat UMKM, pemuda dengan pemuda ketemu, kalau mereka positif menghasilkan sesuatu yang produktif, luar biasa. Lanjutkan Dek, bagaimana selanjutnya mengerahkan segala daya upaya sehingga bisa terbentuk ini. Iya. Alhamdulillah mungkin dari sisi Allah ya, teman-teman juga beberapa teman patungan terkait membangun ini wisata Tegalan ini, terus kami di situ berdiskusi apa sih yang mau dibangun gitu. Terus karena dana kita minim, karena mahasiswa dananya minim, alhamdulillah yang terrealisasi hanya ini awalnya gitu. Akhirnya kita coba patungan, kita buat beberapa swafoto, hiasan-hiasan seperti bawa belakang ini, dan alhamdulillah dibangun dan dibantu kembali oleh pihak Karang Taruna, Pak. Alhamdulillah walaupun kita sedikit ya mahasiswanya, laki-lakinya sedikit waktu itu,
Ada berapa mahasiswa di desa ini? Di 17 kelurahan Di ini? kelurahan ini ada 17 orang, Pak. 17 orang. Laki-lakinya hanya 5 orang waktu itu. Sangat sedikit sekali. Waduh, Kita luar biasa. berputar otak sekali di situ. Alhamdulillah pihak Karang Taruna sangat membantu gitu. Membantu kami untuk membangun ini dengan tujuannya sama gitu. Membangkitkan sinergi kerakyatan, ekonomi kerakyatan. Baik, terima kasih sekali keterangan dari mahasiswa ini. Ya, maaf, ada namanya Oh punten iya, saya. namanya Fajar, Pak. Ajar dari Prodi Fakultas Teknik Industri. Teknik Industri. Jadi wajar dong. Di sini berarti ada beberapa program studi dong Ada yang 10 program studi yang di sini. yang ada di sini, Iya. program studi ya. Ya tadi Anda Teknik Industri cocok sekali nih. Nah nanti saya mau nanya lagi nih ke Kang Tommy, kenapa namanya Tegalan? Kang Tommy, Iya, Pak. nah ini yang terkenal sekarang yang viral itu Tegalan Palawan. Namanya kenapa Tegalan? Kalau Palawan udah jelas nama kelurahan ya. Nah Tegalan ini apa gitu? Kalau namanya sih sebetulnya bukan Tegalan, Pak. Hmm. Teman-teman sering nyebutnya Tegal gitu kan. Kalau sore di mana nih? Misalnya kita nongkrong di Tegal gitu. Oh gitu. Ya, di Tegal. Cuman karena memang kita sudah ini mulai rame, kita tanya tuh mau dicoba namanya buat Tegal, tapi orang tua katanya bukan Tegal aslinya gitu. Ah. Ternyata namanya Tegalan. Oh aslinya. Apa nama kampung atau memang? Kalau dulu sih bukan kampung ya, ya karena memang kondisi jalannya juga jelek gitu. Oh. Emang khusus untuk para petani aja gitu. Oh, gitu Mengangkut ya. kayak gerobak, kayak apa namanya? Kendaraan tradisional gitu. Nah sekarang ini jalannya sudah beton begini ya. Betul. Berarti ini program pemerintah daerah ya. Betul. Nah ini luar biasa. Setelah ada ini, fasilitas ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk ekonomi kerakyatan. Nah, Kang Tommy, saya lihat ini banyak pedagang. Nah ini pedagang ini gimana aturan mainnya dengan Karang Taruna nih? Oh begini ya. Emang awalnya sih kita cuma ada beberapa pedagang ya. Setelah ini sudah mulai rame, akhirnya kita menata teman-teman pedagang sehingga ketika ada pedagang yang mau duduk di sini itu mengisi apa namanya formulir, kayak formulir agar ditata Iya, sesuai iya. dengan konsep Karang Taruna gitu. Jadi agar tidak semerawut lah. Betul, Nah, betul. khususnya untuk warga Kelurahan Palawan karena kita tidak menerima pedagang yang dari Dari luar. luar. Gitu. Jadi khusus untuk pedagang warga Kelurahan Palawan boleh di sini mengisi formulir. Betul. Itu ada iurannya nggak? Kang Kalau Tommy? iuran sih nggak ada Pak ya, Nggak ada cuman ya? paling untuk retribusi kebersihan aja. Kebersihan. Nah oke, ngomong-ngomong kebersihan, siapa nih yang petugas kebersihannya? Ada teman dari kita yang juga ditugaskan kurang lebih hampir 6 orang ya. Oh setiap 6 hari orang. Minggu. Jadi dari Betul. anggota Karang Taruna Betul. ya. Anggota Karang Taruna kebersihan ini jangan lupa. Betul. Nah oleh karena itu saya kira kita jangan euforia bikin ini, tapi kebersihan tidak di ini. Itu digaji atau di honor atau gimana? Enggak sih Pak, itu Oh, mah sukarela ya? sukarela aja teman-teman. Yang Wih. penting jangan sampai sampahnya itu ke sawah, itu yang kita Wah prioritaskan. itu luar biasa. Ini mantap, luar biasa. Saya apresiasi banget dengan kegiatan ini. Nah, sudah barang tentu ini ada dukungan dari pemerintah kelurahan ya, Iya. dari kelurahan. Nah, saya juga ingin nanya, di kelurahan itu ada organisasinya, ada Palura, ada LPM ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Ya, nanti saya akan ngobrol dengan beliau-beliau. Tapi saya mohon dibarengi supaya nanti cross check-nya enak ya. Oke, mangga. Sekarang saya bersama Ibu Sinta Maria Dewi. Ini kandidat doktor ya, sedang kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Beliau adalah dosen pembimbing KKN mahasiswa UBP Karawang 2021. Nah, saya ingin tanya, Bu, program apa saja yang diberikan kepada mahasiswa KKN di Kelurahan Palawan ini? Oke. Yang pertama, ketika kami datang ke Desa Tegar ke Palawan ini, kami disambut baik oleh Bapak Kepala Desa. Bapak Lurah? Ya, Pak Kelurahan, Bapak Lurah. ya? Iya. Lalu memang di sana programnya tidak banyak sih Pak, tapi ada beberapa program yang memang yang pertama terkait UMKM ini, kami langsung diajak untuk datang ke sini, ke Tegal. Oh, Tegal ini artinya tempat galau ya Pak ya. tempat galau. Iya. Aduh, kalau saya nggak wawancara Bu Sinta, saya nggak tahu nih tempat galau ini. Iya. Nah,
karena disambut baik, oleh karena itu saya sih mendukung apapun yang kepala desa Ya, kelurahan, rekomendasikan, ya kelurahan ini direkomendasikan, jadi saya dukung. Dan sebenarnya tidak banyak yang bisa kami bantu untuk kelurahan ini. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit yang bisa dibantu, ternyata membawa Manfaatnya perubahan besar ya, Iya. membawa perubahan yang cukup besar ya. Iya. Salah satunya ada Paranet ini ya, yang ikonik banget gitu ya kan. Iya, Instagramable nggak nih kira-kira? Sangat ini Pak. Oh sangat Instagramable ya, Iya. oke. Baik, jadi Bu Sinta sudah mendorong sedemikian rupa mahasiswa UBP Karawang ini untuk supaya meningkatkan ekonomi kreatif di kelurahan kelurahan Pelawat Pelawat. ini. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kondisi kemarin itu memang saya agak sedikit takut Pak, karena COVID itu kan lagi meningkat, ya, sedang sangat tinggi. Tetapi melihat semangat mereka dengan bekerja sama dengan Karang Taruna, ya sudah, yang penting kalian tetap jaga prokes. Iya. Alhamdulillah mereka mengikuti ya. Oke. Ya, Terima kasih Bu Sinta Ya, ya. terima kasih Bapak, sama-sama. Nanti sahabat UMKM, di hadapan saya ini ada Bapak Lurah. Yap. Ya, Bapak Lurah Kelurahan Palawan. Bapak Adi Firmansah. Siap. Dan di sampingnya ada Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dengan Bapak Ari Setiabudi. Saya ingin nanya nih ke beliau-beliau, gimana dukungan beliau terhadap khususon Tegalan Pelawat ini? Dukungannya macam-macam. Ya. Nah, makanya yang tahu pasti Pak Lurah dengan Pak LPM ya. Siap. Mangga Pak Lurah, silakan. Baik, terima kasih Pak Rektor Pak Haji Dedi Mulyadi. Baru ketemu lagi Pak. Oh, siap. Mohon izin atur nuhun atas kedatangannya dan suatu kebanggaan Pak hadir di sini di Tegalan Pelawat ini. Memang kita kurang lebih 2 tahun lalu punya ide besar ini Pak. Oh gitu Dari ya. semenjak mungkin Kang Tommy masih wakil ketua ya Kang Tommy ya. Sekarang Kang Tommy jadi ketua Karang Taruna, memang sudah punya ide besar bahwa Tegalan ini punya potensi wisata, punya potensi ekonomi kreatif, dan punya potensi sosial masyarakat yang sangat menarik, dan itu kami rencanakan dari 2019 lalu Pak. Oh, Ya, berarti di mana memang kurang lebih dengan panjang 1,4 kilo ini dengan kiri kanan hamparan sawahnya, tentunya itu merupakan modal alam kita yang memang sudah ada dan mungkin daerah lain jarang-jarang yang dapat, jarang-jarang yang punya, dan itu tentunya sangat bisa kami buat ekonomi kreatif ataupun spot-spot selfie ya Pak kalau sekarang ini. Zamannya sekarang ya. Spot selfie, karena sekarang bahagia itu sederhana ya. Betul. Bisa selfie, bagus, upload, bahagia Pak. Belajar. Jadi kalau tadi Pak Rektor sampaikan apa yang menjadi dukungan dan support kami, tentunya yang pertama adalah ide itu sudah muncul dari awal 2019 Pak, dan itu ditangkap oleh Karang Taruna. Kebetulan Kang Tommy sekarang ketuanya, ditangkap di tahun 2021 ini sudah mulai sudah mulai berjalan. Meskipun kami tahu, kami menghargai, justru inilah yang kami inginkan. Kenapa Karang Taruna bisa berproses dari awal-awal sehingga akan jadi endingnya nanti merasa memiliki dan juga merasa memiliki serta membesarkan Tegalan Pelawat ini. Tegalan Pelawat Jadi ini tentu ya. tidak juga membiarkan Pak, tapi kami memberikan proses kepada Karang Taruna. Dan gayung bersambut, kurang lebih 2 minggu yang lalu ini dimasukkan di jadwal untuk di launching oleh 100 kerja Ibu Bupati dan Wakil Bupati Pak. Hanya memang yang masih kendala karena kondisi pandemi ini belum selesai. Jadi mungkin masih agak di pending, mungkin kita mengambil momen apakah nanti di hari jadi Karawang ataupun momen yang lainnya. Betul. Gitu. Dan secara kebijakan kami tentunya setiap tahun Pak, karena kita tahu 1,4 ini begitu kami masuk di 2018, ada kurang lebih hampir 700 meter yang belum
dicor, Belum Pak. dicor ya. Oh. Jadi setiap tahun kami dengan LPM di Musrenbang ataupun di momen yang lain kita memanfaatkan kesempatan yang ada, dan alhamdulillah mungkin sekarang sisa, kalau tahun ini masuk lagi Mas ya, sisa 230 meter lagi Pak. Oh iya. Kita Akan akan itu tembuskan ya. ke sana ya. Itu salah satu kebijakan kami karena memang secara regulasi tidak boleh dilaksanakan dengan dana kelurahan. Jadi harus dengan dari Pemda ya. Pemda Pak. Oh, baik. Kami sudah sampaikan di 2020 silakan sudah dengan rembuk warga, boleh tidak dana kelurahannya untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Karena ini memang akses semua warga Pelawat Pak. Oh. Bisa menghubungkan antara Pelawat di sebelah barat dan sebelah timur. Oh, iya. Iya, jadi memang semuanya oke, tapi ternyata secara regulasi tidak boleh karena Oke. memang ini adalah porsinya porsi kabupaten. Berarti Pak Lurah ini sangat mendukung ya kegiatan. Sangat mendukung Pak. Sangat Nah, saya ingin nanya juga Ya. kehadiran mahasiswa ini Pak Lurah. Ya. Nah, itu gimana dampaknya bagi Kelurahan Pelawat ini? Yang pasti sekarang kalau mungkin mahasiswa ini nggak hadir, kayaknya Pak Haji nggak kesini ya. Kan ini suatu kehormatan Pak. Ya, Jadi amin, amin. tiarnya mungkin lewat adanya KNM UBP di sini, ada kehadiran mahasiswa yang mungkin masuk dalam pelaporannya ya. Salah satunya Tegalan Sawah ini ekonomi kreatif, dan juga ada Kampung Tangguh yang di dekat kantor, dan juga alhamdulillah kami juga dibantu oleh mahasiswa untuk input atau entry Prodeskal juga Oh alhamdulillah. iya, Prodeskal ya, itu. Prodeskal sudah ya, betul. Dan alhamdulillah terima kasih sekali Pak Haji, kehadiran mahasiswa UBP ini di KNM Unsika di kami ini sangat berdampak, dan tentunya KKN UBP Pak. KKN ya. KKN. KKN ya. Ya, tapi KKN. jangan disalahkan menjadi kolusi ini Kuliah kerja nyata UBP Kuliah Karawang kerja ya. nyata UBP Karawang ini alhamdulillah berdampak positif sekali, dan Amin. tentunya dampak positif ini bisa berlanjut sampai kepada endingnya nanti bagaimana kami bisa cita-cita besar dari Karang Taruna dan kami ini Pak bisa Terwujud juga ya. terwujud. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin. Baik, sekarang saya di samping saya ini ada Pak Aris nih sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Oke, Pak, gimana nih dukungan Bapak terhadap kegiatan dari Karang Taruna Kelurahan Pelawat ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Jadi memang selama ini antara lembaga pemberdayaan masyarakat dengan kelurahan Pak Lurah dan juga Karang Taruna itu selalu bersinergi. Apapun bentuknya, jenisnya, kegiatan apapun pasti berkomunikasi. Oh iya. Jadi Karang Taruna punya program, kita coba untuk membuat suatu sistem bagaimana ini akan bisa berjalan. Nah, Betul. pada akhirnya memang Kang Tommy beserta seluruh pengurus dan rekan-rekan pemuda semuanya memberikan informasi bahwa pengen memanfaatkan adanya Tegalan yang ada di Pelawat ini untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Destinasi wisata. Jadi ikon ya. Betul, ikon. Ini Luar sangat luar biasa. biasa karena kita melihat bahwa memang untuk wisata alam itu sangat dibutuhkan. Betul, Masyarakat betul. ingin selfie ataupun ingin refreshing secara alam Betul. itu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Lurah, bahagia Betul. itu sederhana kan. Betul, betul, Dengan bahagia. selfie aja Ya. udah sangat bahagia ya. Luar biasa. Jadi LPM mendukung sekali Sangat kegiatan mendukung, ini. Nah, saya ingin tahu juga dengan kehadiran mahasiswa ini berdasarkan ya pemantauan dari LPM bagaimana Pak dari mahasiswa UBP ini nih. Memang kemarin waktu mahasiswa UBP mengadakan KKN kerja nyata di Kelurahan Pelawat, kita sempat ketemu ya di Kampung Tangguh, kita sempat berbincang dan memang sangat-sangat mendukung sekali ya untuk rekan-rekan dari KKN UBP ya. Ya mereka bisa menginspirasi sampai bisa memberikan istilahnya apa ya bantuan Oh iya, ya. bantuan ini ya. Bantuan sangat mendukung sekali karena yang jelas selain pemikiran tanpa adanya suatu modal tidak akan berjalan. Ya, itu yang jelas. Makanya Betul. sangat luar biasa adik-adik dari dari UBP Karawang. mahasiswa UBP sudah bisa membantu dan mudah-mudahan kedepannya bisa bersinergi terus untuk bisa mengembangkan ini semuanya. Oke. Ya, karena ini memang menjadi program kita Pak Haji. Jadi Siap, program siap, kita siap. agar ini bisa berjalan, tidak stuck berhenti di tengah jalan. Karena merawat itu yang lebih susah. Betul. Merawat Nah, lebih susah. Ya.
ada mahasiswa mungkin bisa diminta mendampingi ya. Ya, itu diharapkan. Diharapkan bisa Walaupun program KKN-nya sudah selesai, mungkin bisa terus berhubungan lah. Ya, jadi intinya berkolaborasi lah. Berkolaborasi tanpa batas. Artinya apa? Silaturahim harus tetap terjaga. Ini saya mengucapkan terima kasih, tapi ada satu pertanyaan yang mangga siapa yang mau jawab. Ini Pak, kan masa PPKM. Pengunjung begini banyak. Gimana nih protokol kesehatannya? Mangga Kang Tommy dijawab. Ya, sebetulnya kalau untuk kegiatan hari Minggu kita selalu menekankan terkait dengan prokes. Salah satunya penggunaan masker. Kita tekankan dan alhamdulillah setelah PPKM darurat ditutup, karena sebelumnya juga ini pernah kita tutup Pak, 2 minggu ya, ini pernah kita tutup, kemudian tidak ada aktivitas di sini. Nah selanjutnya ketika mulai level menurun, ada aktivitas kembali, ya, teman-teman daripada UBP sempat datang ke sini untuk bagi-bagi masker juga. Untuk sosialisasi dengan masyarakat, bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, sehingga ketika ada yang berkunjung tidak menggunakan masker, kita stop. Gitu. Ya, kita kasihlah masker buat warga yang memang ada di sekitar. Sahabat MKM luar biasa. Prokesnya dijalankan. Cuma mungkin ada perlu tambahan, boleh dong saya masukkan. Nah, mungkin di ujung masuk ini ada kasih cuci tangan kali ya. Untuk cuci tangan nanti mahasiswa lah, insya Allah ya, gitu kan. Oke. Nuhun, terima kasih. Karang Taruna yang begitu semangat, Pak Lurah yang mendukung, LPM yang mendukung, mahasiswa menjadi bagian yang cukup penting dalam membangun ekonomi kreatif ini. Pak Lurah, salam buat Ibu Bupati. Mudah-mudahan YouTube ini ditonton oleh Ibu Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, saya dari tadi ngobrol di depan sini kan. Kan tidak tahu di dalamnya ada apa. Gimana kalau kita lihat? Saya ingin minta keterangan Kang Tommy nih, Ketua Karang Taruna. Yuk kita lihat. Oke, sahabat UMKM, tolong Kang Tommy ditunjukkan ini ada apa aja. Nah, ini pedagang cilor ini yang waktu pertama kali. Yang minggu kedua awal-awal sebelum bulan puasa dia standby di sini. Kemudian di situ ada tukang es, tukang batagor, juga pedagang-pedagang ayam dengkul ya. Saya lihat ini ada pohon apa itu, anggur ya? Pohon anggur. Nah, itu rencananya mau pakai pohon anggur ya? Mau pohon anggur lah. Wah, ini rencana yang sangat bagus, luar biasa ya ini. Oke, rencana berikutnya apa ini, Kang Tommy? Yang tadi ada giribig ini belum pakai giribig sebagian nih kelihatannya. Nah, memang gimana nih? Ini rencananya mau dibuatin kayak tempat renang anak-anak kalau misalkan pagi itu. Kebetulan saat ini kondisi irigasinya sedang surut ya. Surut, Nah, kalau untuk itu giribig itu rencananya mau dibuatkan saung. Gitu. Yang di depan lah udah biar ada ini juga gitu. Yang penting berteduh. Yang penting kelihatannya nanti jangan kumuh ya Pak ya. Betul. Pak Lurah ya, jangan kumuh ya. Oke, Mangga lanjut. Astagfirullahaladzim. Nah, ini tempat sampah betul. Oke. Ini ada batagor ya. Batagor ini. Setiap pedagang di belakangnya ada giribig gitu ya. Giribig. Ini. Nah, itu buat duduknya untuk yang belinya itu kan bisa duduk di sana ya, jadi tidak mengemakan bahu jalan. Oke. Nah, kalau sebelah sini ada rencana apa nih? Kalau tadi di sana kan giribig, kalau di sebelah sini rencana ada apa nih? Kalau ini sih kita upayakan untuk spot selfie tadinya gitu, biar pemandangan sawahnya terlihat gitu, backgroundnya. Ini kebetulan saya lihat ini sunset ya. Sunsetnya persis ya. Nah, ini persis banget, ini benar-benar luar biasa ya. Kondisi alam di sini. Nah, pedagang-pedagang ini Kang Tommy tadi bilang ini penduduk asli kelurahan ya gitu. Oke, jadi mahasiswa UBP ini baru bisa memberikan apa itu paranet, betul. Itu baru segitu ya. Nah, mungkin nanti bisa diteruskan nih. Ya mudah-mudahan lah. Sama Pak Lurah bisa diteruskan lah. Supaya nanti 1,4
kilometer ini sudah tertutup semua. Bahkan tadi saya ngelihat ada apa itu namanya, ada pohon anggur. Pohon anggur ya. Kayaknya akan sangat bagus sekali nanti ya, kalau ininya tertutup sama pohon anggur atau pohon-pohon yang merambat gitu saya kira. Oke. Ini luar biasa dan kita nggak bisa lanjut ke sana karena 1,4 nggak mungkin kita jalan ke sana ya. Tapi yang jelas mungkin akan ada pengembangan ke sana ya. Pasti. Mungkin dengan potensi tempat ini, kita mungkin apakah nanti sepeda ontel? Oh iya, betul. Yang bisa mungkin kolaborasikan oleh teman-teman. Lumayan Pak, tempat ini. Oh ya, luar biasa. Beberapa spot selfie bisa hampir sini. Betul. Ya mungkin tadi Tulisannya udah ada semua, insya Allah. mantap. Ya ada blueprintnya ya, ada blueprintnya ya. Oke. Mungkin mahasiswa bisa bantu ya untuk selanjutnya ya. Nah, oke. Nanti ini pemuda dengan pemuda, saya bilang tadi punya pemikiran yang bagus, punya pikiran bagus, menjadi produktif saya kira. Ini akan menjadi Kami juga sudah menguatkan baju, kebetulan di pertigaan pun ada pemerintah yang penguasaannya ada di pertanian. Iya, wah, luar biasa. Mungkin sebagian kita akan mau diposting apa lagi Kang ya? Betul. Iya. Wow, keren. Luar biasa. Jadi itu rencana-rencana besar ini memang sudah kita laksanakan dan dengan adanya dukungan ini tentunya mungkin akan menjadi penyemangat lagi dan juga dari pihak yang terkait yang memang berkaitan dengan program ini bisa. Oke. Mungkin nanti sampaikan deh ya ke kampus. LPPM-nya nanti harus terus mendukung program ini. Ya, Pak Lurah, Karang Taruna, LPM, nanti mungkin ada ini akan menghubungkan antara ini dengan langsung dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakatnya kampusnya ada ini ya. Oke, makasih. Nuhun pisan sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke. Sahabat UMKM, sebuah kolaborasi yang luar biasa. Ada Karang Taruna, ada Pak Lurah, ada Ketua LPM, dan dibantu oleh mahasiswa kuliah kerja nyata menjadi sebuah kolaborasi yang sinergis. Salam kolaborasi.